Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Guru Nur Ihsan, Ibu Guru Ninda. Pada pagi hari ini kita melakukan praktek latihan untuk melakukan coaching dengan model Tirta yang sebenarnya kita jadwalkan kemarin, tapi karena ada satu dua hal kita baru bisa lakukan hari ini. Izin saya merekam untuk kegiatan hari ini dan kita mencoba untuk melakukan latihan coaching model Tirta. Itu ada 3 kasus. Seperti yang sudah kita bagi, kasus pertama nanti dilakukan oleh Ibu Ninda sebagai coachnya saya Arifin. Kasus 2 coachnya Ibu Nur, nanti coachnya Ibu Ninda. Terus nanti untuk kasus ketiga, coachnya saya Arifin, nanti yang menjadi coachnya Ibu Nur. Ya, mungkin itu untuk menyingkat waktu, kita mulai saja dari kasus 1, di mana kasusnya sudah bisa dilihat di LMS. Terus nanti menjadi coach sekali lagi Ibu Ninda, Bu Guru Ninda yang menjadi coachi Bapak Arifin, saya sendiri, dan nanti pengamatnya Ibu Nur Ihsan. Begitu ya. Oke, untuk menyingkat waktu sekali lagi Iya. kita mulai dari sekarang. Silakan, saya serahkan ke Ibu Ninda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari kasus 1. Saya coachnya, coach Pak Arifin, dan pengamatnya Bu Nur Ihsan. Adapun kasus yang kami bahas di kasus 1 ini adalah Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan dia memilih untuk bekerja sendiri, mengumpulkan tugas sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu sangat bagus. Bagaimana Anda menyikapinya? Saya dengan siswa Arifin akan melakukan percakapan. Kami akan saya sebagai coachnya akan mengajak Arifin untuk mengobrol di taman. Nih. Baiklah, kami mulai. Arifin, boleh Bu Guru bicara sebentar denganku? Boleh Bu Guru. Boleh Bu Guru bicara ada sebentar apa Bu Guru? denganmu, no? Iya. Boleh baik, Bu Guru. ayo kita ngobrol di taman saja. Ayo kita ngobrol di taman saja. Baik Bu Guru, mari kita ngobrol di taman sekolah saja. Boleh Bu Guru mulai, Nak? Silakan Ibu Guru. Iya. Maaf ya, Nak. Bu Guru perhatikan, setiap ada kegiatan diskusi dari Bu Guru, kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-temanmu. Mengumpulkan tugas pun secara individu. Memangnya ada masalah apa denganmu, Nak? Biasa aja kok Bu, nggak ada apa-apa, tidak ada masalah kok. Apa sih? Dengan sikapmu seperti itu, apa kamu merasa tidak mempunyai masalah? Ayo, jujur sama Bu Guru. Kamu bisa menceritakannya sama Bu Guru. Iya sih Bu Guru, sebenarnya saya tidak suka dengan teman-teman. Saya itu tidak mau bekerja disuruh dan tidak mau juga teman-teman itu cuma menyuruh. Semuanya saya yang mengerjakan, mereka hanya menunggu hasilnya. Padahal saya sudah memperingatkan mereka beberapa kali, tetap saja mereka seperti itu Bu Guru. Oh, begitu masalahnya. Terus apa yang kamu inginkan dari teman-temanmu, Nak? Saya sih inginnya mereka ikut bekerja Bu Guru. Semuanya harus ada tugasnya masing-masing. Ada yang bisa menulis, tugasnya ada yang mengasih masukan atau pendapat. Ada juga yang mempresentasikan hasil pekerjaan dan lain-lainnya Bu Guru. Jadi punya pekerjaan masing-masing, bukan hanya saya.
Oh iya, baik-baik nak. Kira-kira apa rencana kamu untuk mewujudkan keinginanmu ini? Saya akan membuat kesepakatan kelompok, Bu, dengan teman-teman kalau nanti sudah terbentuk kelompok yang kita akan mulai diskusi, Bu Guru. Oh begitu. Baik, Bu Guru setuju. Kira-kira siapa yang akan membantumu untuk terlaksananya tujuanmu nanti? Iya, Bu Guru, saya nanti mencoba untuk meminta bantuan ketua kelas karena kebetulan saya agak dekat dengan beliau. Jadi pada saat nanti sudah terbentuk kelompok, paling tidak ketua kelas bisalah memberikan arahan atau mungkin masukan untuk teman-teman biar mereka menyepakati kesepakatan kelompok dan bertanggung jawab atas apa yang mereka menjadi tugasnya. Oh iya. Kemungkinan adakah hambatan dari pelaksanaan nanti? Kira-kira ada enggak hambatan yang akan Arifin hadapi nanti? Insya Allah tidak ada sih. Insya, insya Allah sih tidak ada, Bu Ya, Guru. baik. Cuman itu saja karena teman-teman itu tidak mau bekerja itu saja sih, Bu Guru. Oh iya. Baik Arifin, semoga apa yang menjadi keinginanmu dapat terlaksana ya. Amin. Terima kasih Bu Guru atas waktu dan kesempatannya mau membagikan dan memberikan masukan kepada saya. Sama-sama nak. Sekarang ayo kita kembali ke kelas. Oke, mari Bu Guru. Ya, baiklah Bapak Ibu Guru, demikianlah untuk kasus pertama yang dibawakan oleh Ibu Ninda sebagai coach dan saya sebagai coach. Dan waktu kita berikan kepada Bu Nuriksan sebagai pengamat untuk memberikan hasil pengamatan pada proses kasus. Baik, terima kasih Pak Arifin dan Bu Ninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri hapus dulu buat Bu Ninda dan Pak Arifin yang sudah memerankan coach dan coachee yang luar biasa. Oke, yang sudah saya amati dari praktek coaching Bu Ninda dan Pak Arifin sudah mengikuti langkah-langkah dalam model Tirta, di mana tujuannya sudah jelas. Tadi ada kata-kata yang mengatakan tugas yang dikumpulkan itu sudah benar. Di sini coach sudah memancing coachee untuk menjawab pertanyaan. Adapun identifikasinya yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada masalah yang dihadapi oleh coachee. Kemudian coachee sendiri menyampaikan masalahnya dengan coach menyampaikan coach menggali masalah yang dihadapi oleh coachee sehingga coachee bisa mengatakan kepada coach masalah yang sebenarnya. Kemudian untuk aksinya itu coachnya sudah sangat luar biasa menurut saya karena coachnya benar-benar menggali permasalahan yang dihadapi oleh coachee sehingga coachee benar-benar menemukan masalahnya sendiri. Artinya coachee di sini bisa menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian untuk tanggung jawabnya, coachee sudah bisa bertanggung jawab dengan mengatakan dia bisa berkolaborasi dengan temannya dengan membuat kesepakatan dan meminta bantuan kepada ketua kelas untuk membantunya dalam mengatasi masalahnya. Nah, demikian pengamatan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Terima kasih banyak Ibu Nur Iksan atas masukan dan review dari memberikan pendapat atas kegiatan di kasus 1 pada proses coaching model Tirta ini. Selanjutnya kita mulai untuk kasus 2 yang akan diperankan oleh Ibu Nur sebagai coach dan Ibu Ninda sebagai coachee dan saya pribadi Arifin sebagai pengamat. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Nur Iksan. Waktu dan kesempatan. Silakan Bu.
Oke, baik, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempraktikkan teknik coaching pada kasus 2. Minta tolong Pak Arifin, bisa dibacakan kasusnya Oh untuk iya, kasus terima 2? kasih. Oke, jadi kasus 2 adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak ikut mengikuti les privatnya. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti guru les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada nilai tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Arifin. Kita mulai ya Bu Ninda ya. Coach siap Assalamualaikum ini. Ninda. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar anak cantik? Ibu boleh duduk di sebelah kamu nggak? Iya boleh Bu, silakan. Kalau boleh Ibu tahu, itu yang Ninda pegang apa? Enggak apa-apa kok Bu. Ini bukan apa-apa kok Bu. Masa sih? Ini Coba hasil Ibu ulangan lihat. Ibu. Boleh nggak Ibu lihat hasil ulangannya? Enggak Bu, hasilnya kurang bagus. Loh, kenapa Kurang kurang memuaskan. bagus? Kenapa kurang memuaskan? Enggak apa-apa sih. Cuma malu saja Bu. Ayo coba cerita ke Ibu, siapa tahu Ibu bisa membantu. Benar Ibu bisa membantu saya nih. Insya Allah Ibu akan berusaha membantu Ninda dan kita sama-sama mencari solusinya. Iya Bu, sebenarnya saya lagi membutuhkan seseorang untuk tempat bercerita. Tapi nggak tahu harus kemana bercerita. Oh gitu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu, Nak? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Ingin mendapatkan solusi dari Bu Oh Guru. gitu. Oh gitu. Masalahnya apa, Nak? Bisa cerita nggak ke Ibu? Aduh, saya harus mulai dari mana ya? Ayo cerita aja. Ibu siap kok mendengarkan. Begini, Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Maksudnya tidak adil gimana? Begini Bu, nilai ulangan teman saya itu lebih tinggi dari saya, sedangkan saya nilainya rendah gitu Bu. Dan saya selalu disindir pada saat proses belajar itu Bu. Jadi harus bagaimana? Oh, kenapa ya kok nilainya bisa rendah gitu, Nak? Apa kamu tidak belajar pas ulangan? Belajar sih Bu, tapi mungkin karena saya tidak mengikuti les privat itu. Soalnya teman-teman saya yang ikut les privat itu nilainya tinggi-tinggi, kecuali saya Bu. Oh, jadi nilai kamu rendah dan sering disindir itu karena tidak ikut les privat ya, Nak? Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kamu tidak ikut les privat? Apakah tempat lesnya jauh dari rumah kamu atau ada kendala lain? Iya Bu, saya tidak punya biaya untuk membayar les dan saya tidak punya kendaraan Bu. Kalau ke sekolah, saya pakai angkot. Jadi saya tidak bisa ikut les privat Bu. Oh, gitu ya, Nak. Terus Kak, yang kamu inginkan sekarang apa, Nak? Saya sebenarnya ingin mendapatkan nilai yang bagus Bu. Tapi kenyataannya nilai saya selalu rendah dibanding teman-teman saya. Terus apa saja yang sudah kamu lakukan, Nak, untuk mendapatkan nilai yang bagus? Harusnya sih saya belajar lebih giat lagi. Terus Itu saja, kalau ada Bu. hambatan lain, Kalau mungkin, ada hambatan lain nggak, Nak? Terus kalau ya ada mungkin hambatan saya lain bisa apa yang belajar. Anda lakukan? Ya, mungkin saya bisa belajar memberi referensi lain, Bu, seperti belajar lewat internet atau saya bisa minta tolong kepada teman-teman yang ikut les itu untuk membagi ilmunya kepada saya. Itu Terus saja, ada Bu. lagi nggak? Oh, begitu. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang bisa Nina lakukan untuk memecahkan masalah ini? Selain belajar yang rajin, Ninda bisa lakukan apa? Yang bisa Ninda Ya, lakukan selain untuk belajar yang memecahkan masalah ini? rajin, saya juga
butuh dukungan khusus dari Bu Guru. Ya, selain belajar, saya sangat mengharapkan dukungan dari Ibu Guru sebagai guru saya. Selain itu, apa lagi? Itu saja sih, Bu. Saya mungkin bisa lesnya privat Bu Guru, tapi les gratis Bu Guru. Saya maunya les sama Bu Guru saja, yang lesnya gratis Bu Guru bisa enggak? Tapi Ibu kan bukan guru IPA, Nak. Kamu kan tadi ulangannya mungkin di IPA yang rendah. Iya sih, Bu. Kalau mau les sama Ibu, tapi mungkin Ibu Guru bisa membantu saya. Oke, ada lagi nggak ide-idenya biar bisa ikut les privat sama teman-temannya yang lain? Misalnya mencari tambahan biaya mungkin, biar bisa bayar lesnya. Itu kan tadi sudah saya katakan, Bu. Saya jalan keluarnya bisa belajar lewat internet, lewat majalah, kayak gitu-gitu saja sih Bu Guru. Kalau untuk les, tidak mungkin saya Bu Guru. Karena orang tua saya ini hanya ojek Bu Guru. Nanti saya mau mencoba berjualan kue saja barangkali Bu Guru ya. Jual kue keliling kampung setelah pulang sekolah. Halo, Bu Nur. Halo, Bu Nur. Bu Nur. Oh. Mungkin beliau terputus mungkin koneksinya. Iya. Oke dah. Nah, Bapak Ibu Guru, Bu Nur, nanti mungkin sebentar beliau juga bergabung lagi. Mungkin udah hampir sampai posisi akhir di percakapan untuk memerankan praktek model coaching model Tirta, Ibu Ninda. Iya. Mohon izin saya memberikan tanggapan atau memberikan hasil pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Nur Ninda, Nur Iksan kepada muridnya, yaitu selaku murid ada Ibu Nur Ninda. Dari proses tahapan di model Tirta, alhamdulillah saya lihat sudah tercakup, tercover semuanya. Dan satu yang saya garis bawahi dan itu yang sangat saya anggap sesuatu yang luar biasa, yaitu Ibu Nur Iksan sebagai coach itu memberikan tanggapan yang sangat komunikatif. Itu yang mungkin saya dapatkan sangat luar biasa. Tapi terlepas daripada itu, untuk proses kegiatan coachingnya dari mulai memberikan di awal ya, dari awal memberikan arahan tujuannya untuk apa sih, itu sudah tercover semua. Jadi Ibu Nur Iksan sebagai coach sudah memberikan bahwa tujuan anak-anak itu untuk memberikan suatu hal itu sudah tersampaikan, dan coach bisa memberikan memberikan apa sih sebenarnya yang terjadi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswanya, jadi Bu Ninda. Terus terkait yang kedua yaitu identifikasi, Bu Nur Iksan sebagai coach sangat komunikatif sekali untuk menggali apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri muridnya sebagai coach, yaitu Bu Ninda, terkait masalah sedikit agak bermasalahnya si anak atau si Ibu Ninda ini karena merasa diperlakukan tidak adil oleh gurunya yang karena dianggap tidak mengikuti les privat di guru tertentu tersebut. Terkait masalah reaksi aksi dari rencana aksinya sudah tercover, jadi tadi sudah digali dari Ibu Ninda pun memberikan pertanyaan terbuka apa yang sebenarnya nanti akan dilakukan setelah mengetahui kondisi yang ada di muridnya. Jadi kebetulan coachnya sudah menyampaikan berbagai hal yang akan dilakukan, baik dari mulai belajar lebih efektif, lebih kuat, lebih aktif, terusan memberikan rencana mau menambahkan biaya dan sebagainya tadi, karena memang keterbatasan biaya dan ekonomi oleh si muridnya. Terakhir terkait masalah komitmennya, yaitu tanggung jawab, sudah digali oleh Ibu Nur Iksan sebagai coach. Beliau menyampaikan kira-kira siapa yang bisa membantu, terus apa yang bisa dilakukan. Nah, itu sudah tercover semua. Jadi anyway, dari tahapan 1 sampai 4 pada model kita di proses coaching ini, saya sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, sangat salut sekali, dan saya garis bawahi terkait masalah komunikatifnya proses coaching yang saya sangat berikan perhatian lebih untuk kegiatan di kasus 2 ini. Demikian untuk
tanggapan saya dari apa yang saya lihat di pendapat dari kegiatan coach model Tirta untuk kasus 2 yang diperankan oleh Bunda Nur Iksan sebagai coach dan Bunda Ninda sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur Iksan, Bu Ninda. Nah, yang terakhir sekarang kasus untuk yang kasus ketiga, yaitu kasus terakhir kebetulan yang selaku nanti untuk mempraktekkan adalah saya sebagai coach, coachnya adalah Bu Nur, dan pengamatnya nanti ada Bu Nur Iksan. Nah, pada kegiatan hari ini, kegiatan kasusnya ini adalah kasus ketiga. Di sini ditampilkan bahwa kasusnya ada seorang rekan yang bercerita bahwa dia mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang tidak menerima dari pengawas yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi pada saat mengajar. Pengawas sekolah tersebut melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda itu mengajar tanpa menggunakan buku teks, dan rekan Anda mengajar itu tapi memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda itu menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah, dan akhirnya kepala sekolah memberikan teguran kepada guru tersebut. Bagaimana Anda menyikapinya? Itu kasus untuk ketiga. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, Bu Guru, saya minta kesediaan Ibu Nur Iksan untuk jadi coachee untuk proses kegiatan coaching model Tirta untuk yang kasus ketiga. Izin Bu Nur Iksan, dibuka kamera, izin. Tapi saya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Berat Lihat Bu Guru ya? Ya. Oh iya, nggak apa-apa kalau gitu. Iya dah. Oke Bu Guru. Sama Pak Arifin itu. Aja dah. Oke, makasih Bu Guru. Oke, kita mulai Bapak Ibu Guru, terutama Bu. Jadi sebelum percakapan kita mulai. Jadi pada hari Sabtu saya meminta bertemu dengan Ibu Guru Nur Iksan. Beliau berkeluh kesah atas teguran yang baru saja didapatkan karena ada laporan pengawas mata pelajaran yang mendapatkan temuan pada saat melakukan supervisi di kelasnya. Kita mulai. Bu Guru Nur Iksan, saya hari ini ada dapat pesan dari Pak Din, katanya Ibu Guru ingin bertemu dengan saya. Ada yang bisa saya bantu, Bu Guru? Benar Pak Arifin, saya ingin bertemu dengan Pak Arifin untuk meminta pendapat dan solusi sekiranya berkenan. Saya sangat terkejut dan juga merasa tidak terima karena saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Oh, begitu Bu Guru ya. Baiklah kalau begitu. Terus apa tujuan dari pertemuan kita kali ini, Bu Guru? Terima kasih Pak Arifin sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya ingin menyampaikan atau mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada proses pembelajaran saya di kelas atas teguran kepala sekolah yang mendapatkan masukan pengawas mata pelajaran yang melakukan supervisi di kelas saya kemarin. Iya. Ada lagi, Bu Guru? Saya bingung, Pak, kenapa proses pembelajaran saya disalahkan atau ditegur? Baiklah Bu Guru, sekarang bisa Ibu Guru menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang menjadi hambatan dan masalah pada proses pembelajaran di kelas pada saat supervisi oleh pengawas tersebut, Bu Guru. Begini Pak Arifin, saya kemarin ada supervisi mata pelajaran oleh pengawas. Beliau ikut mendampingi saya saat proses KBM di kelas. Beliau sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas saya. Namun, pada saat selesai proses pembelajaran, ada beberapa masukan dari beliau. Di antaranya menyampaikan kenapa saya tidak menggunakan atau memanfaatkan buku teks yang tersedia di sekolah. Padahal pada saat proses pembelajaran, saya menggunakan sumber belajar yang lain, menggunakan presentasi proyektor yang menampilkan PPT dan video pembelajaran. Apakah saya melakukan kesalahan karena saya melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan aturan kurikulum, baik silabus, RPP maupun KIKD-nya?
Begitu ya Bu Guru. Seperti itu yang terjadi sebenarnya. Oke, proses pembelajaran Ibu Guru pada saat kemarin ada supervisi dari. Jadi bisa saya tangkap apa yang Ibu Guru lakukan di pembelajaran di kelas itu sudah menggunakan media PPT, sudah ada video pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Namun pengawas kurang berkenan karena saya lihat, yang saya tangkap karena Ibu Guru tidak menggunakan media buku teks yang ada di sekolah. Oke, kemudian bagaimana kemudian hal itulah disampaikan kepala-kepala sekolah. Akhirnya Ibu Guru mendapatkan teguran oleh kepala sekolah. Terus sekarang bagaimana menurut Ibu masukan dari pengawas saat supervisi kelas kemarin itu? Kalau saya sih setuju Pak Rifin dengan masukan pengawas yang meminta saya memanfaatkan atau menggunakan buku tes yang ada di sekolah. Namun untuk perkembangan pendidikan sekarang di era digitalisasi tidak terelakkan untuk bisa menyesuaikan, termasuk melalui komputer, laptop, aplikasi yang lebih Saya sangat setuju sekali seperti apa yang Ibu Guru sampaikan. Memang sekarang perkembangan teknologi menuntun kita harus bisa menyesuaikan. Terlebih sekarang ini sudah pada era globalisasi revolusi 4.0. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini dengan pembelajaran digital? Saya sudah menggunakan PPT, mengakses pembelajaran terintegrasi digital tools seperti aplikasi Google, yaitu Google Drive, Google Formulir, Google Map, dan yang lainnya, Pak Rifin. Hebat sekali. Saya sangat salut dengan Ibu Guru. Pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Guru itu sangat luar biasa. Terus kira-kira bagaimana rencana Ibu Guru untuk memberikan penjelasan kepada kepala sekolah ataupun membuktikan bahwa pembelajaran digital yang Ibu Guru gunakan di kelas itu lebih baik ataupun bisa digunakan dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang pada proses pembelajaran di kelas Ibu Guru? Rencana saya sih Pak Arifin, saya akan menghadap kepala sekolah untuk memberikan penjelasan terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas yang memanfaatkan digital tools yang sudah saya lakukan. Ada lagi Guru selain itu? Selain itu, saya juga akan membuat jadwal komunikasi dengan pengawas sekolah mata pelajaran terkait hasil supervisi kemarin. Bagus sekali apa yang dilakukan dan apa yang mau direncanakan oleh Bu Guru. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Guru rencanakan. Kira-kira bagaimana komitmen Ibu Guru untuk melaksanakan apa yang Ibu Guru rencanakan tadi? Nah, komitmen saya itu hari Senin depan saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah yang sebelumnya saya akan saya akan membuat janji dengan beliau dengan mengkonfirmasi melalui saluran telepon. Semoga beliau bersedia dan ada waktu luang berkenan menerima saya. Selanjutnya, saya juga melakukan komunikasi kepada pengawas mata pelajaran untuk meminta waktu beliau untuk bisa bertemu dan menjelaskan seperti apa proses pembelajaran digital kemarin. Super sekali Bu Guru Nur Iksan. Oke, saya sangat setuju dan sangat mendukung apa yang Ibu Guru lakukan. Hal ini akan memberikan dampak yang nyata dan akan mengembalikan kepercayaan Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, dan juga pengawas mata pelajaran. Bagaimana kita bisa mengembangkan dan gimana kompetensi diri, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri, profesionalisme untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi khususnya pada era digitalisasi revolusi 4.0 ini. Oke Bu Guru Nur Ihsan, sekiranya sudah dapat solusi. Terima kasih atas waktu dan juga berkumpul. Sukses selalu Bu Guru. Terima kasih Pak Rifin. Oke, terima kasih Bu Guru. Silakan untuk mendirikan pendapat Ibu Nur Ihsan. Waktu dan sempat saya sampaikan. Silakan. Baik, sebelum saya memberikan komentar, saya akan memberikan aplaus untuk Koci dan Koci hebat ini, luar biasa. Baik, untuk Pak Arifin, Ibu Nur Ihsan, penyampaiannya sangat luar biasa sekali. Terlihat dari penyampaian tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawabnya sungguh luar biasa sekali. Ibu Guru
Bu Nur sebagai Pak Arifin sebagai coach dan Pak Arifin sebagai coach diskusi memberikan masukan yang sangat luar biasa sekali untuk perkembangan Ibu Nur ke depannya. Di sini saya melihat Bapak pengawas tadi kurang apa gitu ya. Bapak pengawas berpatokan kepada buku ya. Padahal gurunya sudah luar biasa sekali penyampaian lewat teknologi. Mungkin Pak pengawasnya ini tidak begitu menguasai teknologi ya, sehingga beliau tuh patokannya buku-buku saja. Iya. Padahal selain buku kan media apa saja bisa ya. Yang penting tujuan pembelajarannya itu tersampai terlaksana. Sampai itu loh. Ini masalahnya pengawasnya sebenarnya Pak ya. Ibu Nurnya sudah sangat luar biasa. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nur dan Pak Arifin. Oke, terima kasih Bu Guru Ninda atas waktu dan tanggapan dari pendapat yang disampaikan untuk presentasi ataupun praktik coaching model Tirta kasus yang ketiga. Bapak Ibu Guru, Bu Nur Iksan, Ibu Ninda Ekawati, terima kasih atas waktunya, atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Biarpun kita agak terlambat dari sisi waktu, tapi insya Allah alhamdulillah sudah terlaksana semuanya. Tugas kita di kolaborasi untuk melakukan perekaman dari praktek kegiatan proses coaching model Tirta ini dari kasus 1, 2, dan 3. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya. Nanti kita jam 9 kita akan ada presentasi di grup besar. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih baik, terutama kita untuk menjadi guru penggerak, karena kita masih calon guru penggerak pada program guru penggerak tahun ini. Semoga kita bisa menjalani ini semua sampai di akhir nanti dan kita mendapatkan kemudahan dan kita mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang terpenting kita bisa menjadi agen penggerak untuk pendidikan khususnya di Kabupaten Dongkung. Itu aja, terima kasih Bu Iksan, Bu Indah, terima kasih. Kalau begitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.